Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam materi kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Masih dengan saya, kita kembali belajar, kita kembali membahas mengenai masih dengan fungsi linier dalam matematika ekonomi, terus fungsinya juga dalam kegiatan bisnis. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai matematika ekonomi bisnis yang akan membahas mengenai ini fungsi linier dalam kuota produksi, break even point, belanja, dan keseimbangan pasar. Pembahasannya pengaruh kuota produksi, pengaruh tarif dan kuota impor, analisis pulang pokok atau BEP. Nah, ini BEP ini akan sering kita pelajarin karena memang ini salah satu poin utama dalam kita melaksanakan bisnis. Kita akan mendapatkan keuntungan berapa, kita harus menjual berapa untuk menentukan BEP, dan fungsi belanja konsumsi tambungan, fungsi belanja investasi pemerintah, ekspor impor, keseluruhan agregat, dan keseimbangan pasar produk. Pertama, masuk pada pengaruh kuota produksi. Pemerintah membantu produsen untuk menjual produk di atas harga keseimbangan pasar. Jadi untuk mendapatkan harga yang menguntungkan harus berada di atas harga keseimbangan pasar. Dilakukan dengan meminta produsen membatasi jumlah produk untuk dijual di pasar. Pembatasan kuota harus dikaji dengan baik. Kenaikan harga jual berpengaruh terhadap konsumen di pasar. Surplus konsumen akan berkurang dan menimbulkan kerugian bobot mati atau DWL. Nah, rumusnya demikian. Jadi ada sebelum penetapan kuota produksi, ada yang ditetapkan setelah kuota produksi dan besar pengaruhnya. Nah, pertama surplus konsumen atau dinotasikan dengan CS itu adalah A ditambah B tambah C. Terus setelah penetapan A, terus terakhir adalah perubahan dan pengaruhnya adalah delta CS sama dengan minus B dikurangin C. Surplus produsen D ditambah F. Setelah penetapan kuota produksi B ditambah D. Kemudian perubahan dan pengaruhnya delta CP sama dengan B dikurangin F. Kesejahteraan atau W atau wealth adalah CS ditambah PS atau A ditambah B tambah C tambah D tambah F. Namun setelah adanya penetapan kuota produksi akan berubah menjadi A ditambah B tambah D. Nah, perubahan dan pengaruhnya adalah delta W sama dengan min CF, min C kurang F sama dengan DWL. Contohnya demikian. Fungsi permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. PD sama dengan 120 dikurangi 4Q dan PS sama dengan 30 ditambah 2Q. Pemerintah menetapkan jumlah kuota produksi sebanyak 10 unit. Dimintanya berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum adanya penetapan jumlah kuota oleh pemerintah. Berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen setelah adanya penetapan kuota sebesar 10 unit. Hitung besarnya pada perubahan pada surplus konsumen dan surplus produsen. Hitunglah besarnya perubahan pada kesejahteraan total dan hitung besarnya kerugian bobot mati. Jawabannya demikian. Syarat keseimbangan pertama yang harus diingat adalah harga pada permintaan sama dengan harga pada penawaran. Jadi 120 dikurangin 4Q sama dengan 30 ditambah 2Q. Kemudian dipindahkan ruasnya, min 4Q dikurangin 2Q sama dengan min 120 dikurangin min 120 ditambah 30. Jadi min 6Q sama dengan min 90. Q sama dengan 15. Nah, maka jika diperhitungkan, dimasukkan ke dalam persamaannya, PD permintaan pada demand atau pada permintaan, harga pada permintaan sama 120 dikurangi 4Q, 120 dikurangi 4 dikalikan 15. Maka
harganya adalah, maka titik keseimbangannya adalah di 60. Maka harga keseimbangannya adalah E sama dengan 15,60. Selanjutnya, dengan adanya PS sama dengan 30 tambah 2Q, maka PS sama dengan 40 tambah 2 dikali 15 sama dengan 70. Kemudian ditambahkan dengan 10. 10 itu adalah dari 10 unit ya, menjadi 80. Maka nilai E-nya adalah 10,80 dari 10 unit tersebut. Untuk jumlah barang sebanyak 10, maka harganya adalah 80. Kurva jumlah kuota produksi oleh pemerintah ini demikian dari yang tadi, dari perhitungan ini akan menghasilkan kurva demikian. Titiknya adalah di 15,60. Nah, sebelum dan sesudah penetapan kuota produksi 10 unit. Nah, ini tadi rumus yang tadi, ini perhitungannya bisa dilihat masing-masing dari surplus konsumen, surplus produsen, kesejahteraan, di mana sebelum penetapan kuota produksi, setelah penetapan kuota produksi, dan besarnya pengaruhnya. Jadi pada kesejahteraan itu hanya menjumlahkan produsen, surplus produsen dengan surplus konsumen, gitu ya. Nah, selanjutnya pengaruh tarif dan kuota impor. Pembelian impor dari negara lain terjadi karena keseimbangan domestik dari barang tersebut yang lebih tinggi dari harga pasar dunia. Kuota impor adalah pembatasan atas pembelian barang secara impor. Kemudian tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diimpor. Pengaruhnya adalah harga menjadi lebih tinggi, sehingga perlu adanya pembatasan supaya produsen dalam negeri dilindungi kebijakan tersebut. Jadi kalau misalnya tidak dibatasin, maka produsen dalam negeri tidak bisa melakukan produksi, tidak bisa memproduksi barang, tidak bisa menjual karena semuanya barangnya dari luar negeri. Nah, itu nanti perekonomiannya akan kurang baik. Dampak lainnya apa? Merugikan konsumen dalam negeri dan surplus konsumen akan berkurang. Rumusnya tidak beda jauh dengan yang tadi, cuma ini ada tambahan adanya penerimaan tarif. Jadi tarif itu akan menambah. Ya. Nah, contoh perhitungannya demikian. Permintaan daging sapi sama dengan 175.000 dikurangi 5Q dan penawarannya adalah 40.000 ditambah 4Q. Harga pasar dunia untuk daging sapi adalah 50.000 per kilo. Pemerintah mengenakan harga 10.000 per kilo. Nah, dimintanya berapa kilogram daging sapi yang perlu diimpor, berapa besar perubahan surplus konsumen dan surplus produsen, berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah dari tarif sebesar 10.000 tadi. Jawabannya, syarat keseimbangan pasar yaitu harga pada permintaan sama dengan harga pada penawaran. 175 dikurangi 5Q sama dengan 40.000 ditambah 4Q. 175.000 dikurangi 40.000 sama dengan 4Q tambah 5Q. 135.000 sama dengan 9Q dan Q-nya adalah 15.000. Nah, untuk memperoleh nilai P, substitusikan 15.000 nilai Q ke fungsi permintaan. Jadi 175.000 dikurangin 5 kali Q sama dengan 175.000 dikurangin 75.000 sama dengan 100.000. Harga dan jumlah keseimbangan ada pada titik equilibrium 15.000, 100.000. Ya. Nah, tarif daging impor daging sapi. Nah, ini 175.000-nya itu adalah pada permintaan, pada penawarannya 40.000 tambah Q. Jadi harga kesepakatannya adalah titiknya ada di 15,100 gitu. Nah, ini untuk perhitungannya berapa setelah penetapan tarif dan berapa besar pengaruhnya. Nah, untuk perubahan surplus konsumen pada delta CS sama dengan 132,5 dikurangin 1.592,5 itu dari surplus konsumen dari yang penetapan tarif dan sebelum penetapan tarif dan setelah penetapan tarif dicari selisihnya. Perubahan atau pengaruhnya itu adalah selisihnya ya. Selanjutnya pada analisis pulang pokok atau break even point atau BEP.
Bisnis yang sukses adalah bisnis yang dapat memaksimalkan laba usaha. Perlu perencanaan manajemen yang matang, akurat dalam keputusan manajerial. Penentuan total pendapatan dari total biaya. Biaya total berasal dari total biaya variabel dan total biaya tetap. Maka formula yang berlaku untuk total biaya adalah TC total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Formula untuk penerimaan adalah TR sama dengan P dikali Q. Nah, ini bisa kita lihat dari grafik-grafik ini, ada fixed cost, variable cost, dan total cost. Nah, fixed cost-nya itu akan selalu tetap di garis lurus yang berwarna merah sebelah kiri ya ini ya. Kemudian fungsi penerimaan total itu bergerak dari titik 0 dari kiri bawah ke kanan atas. Dan titik pulang pokok adalah perpotongan antara total revenue dan total cost. Berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa harus pendapatan yang akan diterima. Maka akan ketemunya namanya BEP atau titik pulang pokok. Contoh soalnya demikian, ada dua. Yang pertama adalah BEP unit produksi, berdasarkan berapa unit yang harus laku atau berapa unit yang laku untuk mencapai titik break even point. Satu lagi berdasarkan nilai rupiah. Nilai rupiah itu berapa rupiah yang harus diterima atau berapa rupiah yang laku ketika untuk mendapatkan nilai BEP-nya. Nah, diambil contoh nilainya sama, cuman kita pakai rumus yang berbeda. Yang satu, untuk mencapai BEP maka harus menjual sebanyak 60 unit. Nah, perhitungan selanjutnya sebelahnya adalah untuk mencapai BEP dia harus menjual barang senilai 600.000. Bukan unitnya, tapi ini berdasarkan nilai rupiahnya. Jadi sudah bisa dikatakan 600.000 sebenarnya sama aja untuk barang yang sejenis. Misalnya semuanya menjual kursi, harganya semuanya segitu, tidak ada perbedaan kecuali ada barang yang berbeda. Misalnya satu kursi satu meja, mejanya laku sekian, kursinya laku sekian, maka itu BEP-nya harus diperhitungkan satu persatu. Kursinya harus laku berapa untuk mendapatkan keuntungan dan mejanya harus laku berapa untuk mendapatkan keuntungan gitu. Kemudian fungsi belanja dan konsumsi dan tabungan. Variabel yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. C sama dengan F dikalikan dengan Y, TP, R, W, D, CR, dan CC. Ini adalah keterangannya di bawahnya. Pendapatan pribadi yang akan dibelanjakan, pajak perorangan, tingkat suku bunga, kekayaan konsumen, hutang konsumen, kredit yang tersedia, dan keyakinan konsumen. Ini adalah untuk nilai-nilai yang dibutuhkan yang dan mempengaruhi terhadap konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi awalnya diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dengan menerapkan fungsi dari sebuah konsumsi. Sebagai contoh, C sama dengan CO tambah C1YD. C adalah jumlah belanja konsumsi, YD adalah pendapatan yang siap dibelanjakan, C0 adalah belanja konsumsi autonomous, dan C1-nya adalah kecenderungan konsumsi manajerial. Fungsi tabungan memiliki kesamaan dengan konsumsi karena keduanya bergantung pada pendapatan yang siap dibelanjakan. Maka notasi fungsi untuk tabungan adalah Y sama dengan F kali YD, adalah jumlah tabungan dan tingkat pendapatan dibelanjakan. Kemudian YD sama dengan C tambah S, adalah persamaan yang siap dibelanjakan. Kita ambil contoh demikian. Misalnya kita akan membeli sebuah mobil senilai 1,5 M, mobilnya sebelah kiri ya. Namun mobil tersebut memiliki kapasitas mesin 5000 cc dan tergolong mobil sedan atau mobil build up. Maka pajak atas pembelian barang tersebut mencapai 50 juta. Kemudian pajak tahunan kendaraan tersebut mencapai 10 juta per tahun serta biaya perawatan yang tinggi. Maka kita akan berpikir ulang atau untuk membeli mobil tersebut, atau kita membeli mobil yang sebelahnya seharga 500 juta, cc-nya 2400, mobil niaga untuk pajak pembeliannya hanya 20 juta ya, dan pajak tahunannya 4 juta serta minim perawatan. Nah, untuk memilih kedua mobil tersebut itu tergantung kepada pemikiran kita dan perhitungan kita terhadap matematika. Secara matematika mungkin lebih menguntungkan mobil yang merah sebelah kanan,
Tapi untuk prestis, untuk gaya mungkin yang kiri. Tapi fungsinya apa? Kita fungsinya untuk mobil keluarga, kita fungsinya untuk jarak jauh dan sebagainya. Itu pun kita harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan, harus mengeluarkan pajak dan selain sebagainya. Perawatan, wah itu secara ekonomis tidak masuk. Tapi di Indonesia banyak yang punya, mungkin mereka memiliki rezeki lebih bisa membeli mobil-mobil tersebut. Nah, selanjutnya fungsi belanja investasi menunjukkan jumlah barang investasi yang investor dan variabel ekonomi yang mempengaruhinya. Variabel yang terpengaruh terhadap belanja investasi adalah tingkat bunga, pendapatan real, pajak bisnis dan perusahaan, laba yang diharapkan, keyakinan bisnis, dan pemanfaatan kapasitas. Fungsi investasi jika ditransformasikan dalam persamaan linear memiliki bentuk sebagai berikut. I0 tambah I1Y itu I adalah belanja investasi oleh investor, Y adalah pendapatan real, kemudian belanja investasi autonomos dan kecenderungan investasi marginal. Contoh soalnya demikian, misalkan diketahui sebuah fungsi bekerja pada perekonomian, I persamaannya adalah I sama dengan 30 tambah 0,2Y. Diminta berapa besar belanja investasi autonomos, berapa nilai investasi total bila tingkat pendapatan adalah 50, dan gambarkan fungsinya dari diagram di atas. Besar belanja investasi autonomos tidak bergantung pada tingkat pendapatan, sehingga dengan kata lain pendapatan sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, sehingga besar investasi autonomos adalah I sama dengan 30 ditambah 0,2 dikali 0 sama dengan 30. Y nya sama dengan 50, maka I sama dengan 30 ditambah 0,2 dikali 50 sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40, maka titiknya berada di 50,40. Diagramnya bisa dilihat. Selanjutnya adalah fungsi belanja pemerintah. Fungsi belanja pemerintah menunjukkan hubungan antara jumlah belanja pemerintah dengan kebijakan pemerintah, tidak berhubungan dengan pendapatan real dalam perekonomian, sehingga notasi fungsi yang terbentuk adalah G sama dengan F, Y sama dengan kebijakan. Bila fungsi konstanta yang ditransformasikan dalam persamaan linear adalah G sama dengan G0. G0 adalah belanja pemerintah otonom. Bentuknya grafiknya akan demikian. Dia akan rata sama seperti dengan fixed cost. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi belanja ekspor impor. Yang mempengaruhi apa aja? Jumlah belanja ekspor, tingkat pendapatan real luar negeri, dan tingkat pertukaran mata uang. Nah, untuk menentukan jumlah belanja ekspor oleh eksportir dengan tingkat pendapatan real atau PDB luar negeri dengan tingkat pertukaran mata uang dalam perekonomian dalam waktu tertentu, maka fungsinya ada sebagai berikut. Variabel pada tingkat pertukaran mata uang akan dominan mempengaruhi belanja ekspor. Namun, variabel pendapatan dianggap konstan, maka notasi linear tersebut adalah sebagai berikut. Nih, X sama dengan X0 ditambah X1R. X-nya adalah belanja ekspor, R-nya adalah tingkat pertukaran mata uang, X0 adalah faktor lain yang mempengaruhi belanja ekspor, dan X1 adalah koefisien yang sesuai dengan tingkat yang diperlukan. Nah, kemudian belanja impor kurang lebihnya adalah sama. Kemudian ini impor adalah fungsi belanja impor menunjukkan hubungan antara jumlah impor dan importir oleh importir dengan tingkat pendapatan real domestik atau tingkat pertukaran mata uang. Secara matematik sama dengan F sama dengan Y dikali R atau YR. Maka jumlah belanja impor sama dengan jumlah tingkat pendapatan real domestik, tingkat pertukaran mata uang. Contoh soalnya demikian. Fungsi belanja ekspor dari sebuah perekonomian terbuka adalah M sama dengan 150 ditambah 0,15Y, di mana nilai M adalah nilai impor dalam nilai rupiah dan Y adalah tingkat pendapatan domestik dalam nilai rupiah. Dimintanya berapa nilai impor autonomos dan berapa nilai impor jika pendapatan 200, dan fungsinya gambarnya sama dengan cara yang tadi, dicari di Y-nya sama dengan 0 dulu. Jadi nilainya 150, tingkat pendapatan jika 200 adalah nilai impor M, maka berapa? 150 tambah 0,15 dikali 200 sama dengan 150 ditambah 30 sama dengan 80. Nah, garis persamaannya adalah pertama 0,150
selanjutnya titiknya adalah 200,180. Nah, ini secara keseluruhan, fungsi keseluruhan itu ada ekspor, impor, semuanya masuk di sini. Jadi komponen yang dimaksud adalah belanja konsumsi, belanja investasi, belanja pemerintah, dan belanja ekspor impor. Rumusnya panjang, tapi ini tergolong lebih mudah. Karena apa? Karena semuanya digabung jadi satu untuk mendapatkan fungsi belanja keseluruhannya. Oke, demikian. Oke, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya telah mendengarkan video ini. Semoga berguna untuk kita, untuk pembelajaran kita, untuk materi kita. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kita berikutnya akan melaksanakan pembelajaran secara offline. Tetap semangat dengan soal-soal yang akan diberikan. Kita tetap bekerja secara berkelompok dan bekerjanya sesuai dengan materi ya. Baik, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.